himpunan itu bisa dilihat di waktu semester 1 gitu kalian belajar tentang logika dan himpunan. Saya cuman mau ngulang aja. Oke, selanjutnya untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai pemetaan dan operasi. Pemetaan itu lain dari fungsi ya. Sebenarnya ini juga mengulang, kalau nggak salah fungsi itu siapa? Fungsi belum ada ya. Oke, pemetaan itu nama lain dari fungsi ya. Kalau suara saya kurang jelas bilang ya. Soalnya di sini internetnya kurang bagus. Oke, definisi dari suatu pemetaan. Definisi sebuah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B sebentar, mana? Oops. Ini aja deh ya. Dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah hubungan atau bisa juga relasi ya dengan suatu aturan. Sebentar, saya add itu. Atau korespondensi yang memasangkan setiap elemen di A. Saya kasih bold nih setiapnya itu. Setiap ya kurang lebih. Jadi setiap elemen di A, kalau misalkan elemen di A-nya itu anggota ya elemen itu. Kalau di A itu ada anggotanya 5, berarti 5-5-nya itu punya pasangan unik. Di B unik itu berarti cuma satu. Himpunan A pada definisi ini disebut domain dan dari pemetaan, sedangkan himpunan B disebut kodomain. Jadi kalau misalkan saya gambarkan di diagram Kartesius, di sini misalkan ada 3, di sini juga ada 3. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B. Setiap himpunan A, setiap ya berarti ketiga-tiganya itu dipasangkan dengan B. Unik, berarti cuma satu. Nah kalau misalkan kayak gini, misalkan si A-nya masang 2 nih ke B, nah ini bukan fungsi, bukan pemetaan. Ya, fungsi pemetaan sama aja. Pokoknya setiap elemen dia itu dipasangkan unik ya. Gitu. Nah kalau misalkan salah satu kayak gini nih, ini tidak ada pasangannya, itu juga bukan fungsi. Karena yang ketiga ini dia tidak punya pasangan. Kayak gitu. Terus kalau misalkan memilih satu yang sama, kodomain yang sama di B itu boleh untuk yang pemetaan. Misalkan gini. Misalkan ini ini pasangan dengan ini. Ini termasuk dari pemetaan. Nah, yang ini kita sebut sebagai domainnya. Yang ini
range atau daerah hasil, sedangkan yang semuanya ini di B itu dia codomain atau daerah apa namanya? Daerah lawan ya. Codomain itu nama. Nah, itulah ya, itu pemetaan. Oke, udah ya, kita next. Notasi pemetaan pada umumnya ditulis dengan huruf Yunani atau Greek. Ini kayak gini, alfa. Atau kita tulis ini. Jadi ini dibacanya alfa memetakan A ke B. Atau bisa juga dengan huruf kecil kayak gini, F memetakan A ke B. Jadi tergantung ininya ya, tapi biasanya pakai Greek umumnya. Tuh. Alpha X merupakan elemen yang unik di B yang merupakan pasangan dari X. Berarti X dipasangkan dengan alpha X. Kalau misalkan di sini ada huruf lain Z dipasangkan dengan alpha Z kayak gitu. Ini anggota himpunan B. Kok ngomong B tapi nulis A di sini? Ini himpunan anggota dari A kayak gitu. Daerah asal. Kayak yang ini disebut peta atau bayangan dari setiap anggota himpunan di A. Itu. Ini contoh kurang jelas ya. Coba mana yang dikatakan pemetaan? 1, 2, 3, atau 4? Yang 1, Bu. 1 aja? 1 sama? 4. Tadi ada yang jawab 1 sama 3 ya. 4 itu si A sama B nggak milih. Gitu. Yang nomor 2 kenapa salah? Karena 2 yang B-nya nggak. Iya, milih 2. Iya itu. Nggak unik. Gitu. Jadi bentar. Oke. Karena ini ya si B-nya tidak unik memilih di daerah hasilnya. Jadi ini yang merupakan pemetaan. Sama ini. Oke, next. Jika F memetakan A ke B dan H-nya adalah himpunan bagian dari A, maka FH menyatakan himpunan semua elemen di B yang merupakan peta atau bayangan dari elemen-elemen di H pada pemetaan F tersebut. Dinotasikan seperti ini. H adalah himpunan bagian dari A, maka FH menyatakan himpunan semua elemen di B yang merupakan peta dari elemen-elemen di H. Kayak tadi ya. Jadi di sini misalkan A, ada himpunan lain itu himpunan H, himpunan bagian dari A. Berarti kan bagian dari A ini ya. Ini H, ini A. Maka FH, di sini berarti ada FH, menyatakan semua elemen di B, ini berarti kan di B, yang merupakan bayangan dari H ini. Gitu. Jadi si H ini dipetakan ke FH. Kita tulis si FH-nya seperti ini. Fx, di mana X-nya semua anggota di, setiap anggota di H. Sekarang ada pemetaan surjektif atau onto atau pada. Gitu. Jika F memetakan A ke B, maka FA disebut peta dari F atau daerah hasil dari F. Kemudian
kemudian ini jika F memetakan A ke B dan FA sama dengan B, maka pemetaan F disebut surjektif atau onto. Jadi definisi surjektif itu ini ya, jika F memetakan A ke B disebut surjektif jika untuk setiap Y anggota B ada X anggota A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di diagram Venn kayak gini ya, ini kelihatan. Di sini dibilangnya untuk setiap Y. Jadi kalau di Y ada 3 anggota, nah setiap misalkan ini Y1, Y2, Y3 ada X di A, berarti di sini ada X1 sedemikian sehingga Fx itu sama dengan Y ini ya. Ini ada X2, ini ada X3 gitu. Jadi setiap Y ini ada X ya. Tapi nanti ada pemetaan satu-satu juga. Bedanya nanti kita lihat. Jadi pokoknya di sini nggak ada yang misalkan di sini ada satu lagi Y4 nih. Nah Y4 nggak ada pasangannya di A, berarti dia bukan pada, tapi cuman pemetaan biasa saja, bukan surjektif kayak gitu. Tapi kalau surjektif di sini harus ada pasangannya lagi, misalkan ya Y X4 kayak gitu. Itu ya. Itu pada atau surjektif. Sekarang injektif. Nah, injektif ini F itu memetakan A ke B disebut injektif jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B untuk setiap A B-nya anggota A. Jadi kalau kita gambarkan ke diagram panas tuh, kalau FA sama dengan FB ya berarti kan di sini ya si FA-nya sama dengan FB, ya berarti A-nya sama dengan B. Intinya ya kalau injektif itu ya satu-satu gitu. Tapi kalau injektif di sini masih boleh ada yang tidak ada pasangannya di B ini. Nah, kalau surjektif yang tadi si ini harus ada pasangannya di gitu. Itu bedanya. Nanti ada lagi yang namanya bijektif. Bijektif itu surjektif dan injektif. Kalau bijektif berarti dia memenuhi sifat surjektif dan injektif. Dia cuma punya satu pasangan. Kalau injektif itu tidak boleh memilih dua, si baik A maupun B gitu. Cuman punya satu pasangan dan beda gitu. Nah kalau surjektif berarti kan dia si intinya di B, dia punya pasangan di A. Jadi kalau injektif tuh kalau bijektif dia satu-satu dan juga surjektif. Ini bijektif. Jadi bijektif itu semua memilih dan semua hanya memilih satu. Di A, setiap anggota A memilih satu anggota di B. Jadi semua harus ada pasangannya dan cuma satu kayak gitu. Itu bijektif. Ingat ya. Tuh. Ini kontrapositifnya, ya udahlah. Oke, sekarang mana
sih? Bijektif tadi udah ya, bijektif. Oke, ini latihan nanti aja. Oke, sekarang ke operasi biner. Sebuah operasi biner ada pada himpunan S, himpunan ya, saya bilangnya himpunan itu berarti selalu ada anggota. Anggotanya namanya himpunan set bilangan. Jadi ada 2, 3 atau tak hingga anggota. Adalah sebuah relasi yang memasangkan tiap pasangan terurut dari elemen di S dengan elemen tertentu yang unik di S. Jadi notasinya kayak gini. S dioperasikan dengan S, dia akan kembali ke S lagi kayak gitu. Itu operasi himpunan biner. Oke, definisi lain yang terkait dengan operasi biner. Himpunan H disebut tertutup terhadap ini operasi ya. Operasinya itu satu bisa kali, bisa tambah, tapi tergantung definisi di soalnya. Di sini dikatakan bintang operasinya, jika A bintang B itu anggota H, maka untuk setiap A dan B anggota H. Jadi kalau dioperasikan dia ada di H lagi, kayak gitu. Jadi di sini himpunannya himpunan H. Kemudian sebuah operasi biner bundaran pada himpunan H disebut bersifat asosiatif jika operasi bundaran memiliki sifat ini. Jadi mau apapun dioperasikan terlebih dahulu tidak masalah, hasilnya sama, itu asosiatif. Dan ingat ini anggotanya itu selalu ada di H. Jadi nanti kalau misalkan kalian, ini kan semua bilangan ya, A, B, C itu bilangan yang ada di H, mewakili semua bilangan yang di H. Jadi apapun misalkan minimal harus ngambil 3, bilangan apapun yang diambil 3 itu kalau kita operasikan yang mandul itu hasilnya sama. Nanti kita lihat contoh. Kemudian ini yang elemen identitas. Elemen E pada himpunan H disebut elemen identitas. Ini disimbolkan dengan E. Untuk operasi kali, kokalisi bintang pada H jika E bintang A itu sama dengan A bintang E sama dengan A untuk setiap A-nya anggota H nih. Jadi dicek-cek gitu ya sih, kita ngambilnya di mana nih. Berarti kita ngambilnya semua di domain H. Terus satu lagi, misalkan bintang adalah operasi biner pada H yang elemen identitasnya E yang tadi dibuktikan sebelumnya. Berarti kalau mau membuktikan inverse kita harus tahu dulu elemen identitasnya. Dan A-nya itu anggota H. Elemen B di H adalah inverse dari A terhadap operasi bintang jika A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan identitasnya. Atau kita tulis B itu sebagai A pangkat negatif 1, itu inverse. Terus satu lagi ada komutatif. Operasi biner bintang pada himpunan H disebut bersifat komutatif jika ini bukan negatif tapi sama dengan A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap AB-nya anggota H. Oke, di sini ada grupoida. Ini sebenarnya kayak dasar dari inti struktur aljabar yang akan kita pelajari ya. Grup, kita itu belajar grup. Jadi grupoida ini sebelum grup. Jadi himpunan H terhadap operasi bintang disebut grupoida jika H-nya tertutup terhadap operasi bintang. Jadi yang tadi ya tertutup. Tadi definisi tertutup apa? Dilihat. Kemudian ada lagi kita tulis di sini. Penulisan H dengan operasi bintang, ini H dengan operasi bintang adalah grupoida. Kalau misalkan dia grupoida. Kemudian ada semigrup. Semigrup itu adalah sebuah grup grupoida. Sebuah grupoida
disebut semigrup jika operasi bintangnya asosiatif, tapi dia harus grupoida. Otomatis kan kalau grupoida itu harus tertutup. Nah, kalau misalkan kalian mau membuktikan bahwa grupoida itu semigrup, berarti dia harus membuktikan tertutup dan asosiatif. Tadi sudah definisinya ada nih, harus mempunyai sifat tertutup dan asosiatif. Jadi nanti ada grupoida, ada semigrup, nanti diingat istilahnya. Nah, satu lagi ada monoida. Monoida itu adalah semigrup H dengan operasi bintang. Jika H memiliki elemen identitas untuk operasi bintang, maka dia monoida. Jadi semigrup dan dia punya elemen identitas. Jadi ada 3 yang dibuktikan. Karena semigrup itu kan 2 yang harus dibuktikan, tertutup dan asosiatif. Nah, untuk membuktikan monoida, dia harus punya elemen identitas, yaitu grupoida, semigrup, dan monoida. Satu lagi. Udah. Himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian biasa adalah monoida. Tadi monoida itu apa? Yang kedua ya, monoida tuh, yang ketiga ini. Berarti 3 yang harus dibuktikan. Dia tertutup, asosiatif, dan juga punya elemen identitas, atau saya tulis E. Tuh. Di sini dibilangnya kalian harus identifikasi dulu domainnya itu apa. Di sini dibilangnya himpunan bilangan asli. Berarti nanti kalian kerjanya di bilangan asli. Jadi yang pertama tadi kan definisinya ini ya, kalau kalian. Nah, di sini kan dibilangnya untuk setiap A, B anggota H kan. H-nya di sini berarti himpunan yang akan dibuktikan apakah dia monoida atau bukan. Berarti yang di sini ini H-nya. H-nya itu adalah anggota bilangan asli atau natural. Anggota bilangan asli, natural itu berapa aja? Mulai dari 1 ya, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai hingga gitu. Jadi untuk kalian nggak boleh di awal pertemuan kan kalau mau membuktikan sesuatu nggak boleh ambil angka ya, nggak boleh misalkan kalian ambil 3 sama 4 deh. Berarti kan 3 tambah 4 berapa? 7 ya. 7 ada di bilangan asli nggak? Ada. Ada ya. Nah, ini namanya tertutup. Jadi kalau kalian ngambil bilangan apapun di bilangan asli, 2 aja ya, misalkan random 100 tambah misalkan 50. 150 nih. Apa 150 ada di bilangan asli atau enggak gitu. Berarti itu tertutup. Kalau misalkan ada nggak sih 1 angka aja, 2 angka kalau dioperasikan tapi dia kalau dijumlahkan berarti ini kan operasinya kali. Sorry. Yang pertama kalian harus identifikasi adalah himpunannya di mana dan operasinya ya. Ini operasinya kali. Ada nggak sih perkalian antar si bilangan asli ini kalau dikalikan itu nggak ada di bilangan aslinya? Misalkan kayak 2 kali berapa hasilnya itu bakalan negatif atau bakalan pecahan. Kayak gitu. Atau hasilnya akar. Nggak ada ya? Enggak. Jadi kalian bayangin aja gitu itunya apa? Berarti kemungkinan dia tertutup. Jadi apapun kalian mau bilangan apapun kalian ambil terus kalian kalikan, hasilnya selalu ada di bilangan asli, itu tertutup. Jadi yang pertama kalian harus buktikan adalah biasakan mengambil sembarang seperlunya ya.
karena nanti akan membuktikan asosiatif, berarti kan kalian butuh 3 angka ya. Jadi ambil sembarang A, B, C itu bilangan random yang mewakili semua bilangan asli ini. Jadi bilangan asli. Bisa jadi A itu 4, bisa jadi B itu 100, bisa jadi C itu 1 miliar. Jadi apapun A, B, C itu. Tapi nggak boleh ambil angka. Jadi A, B, C ini mewakili semua angka di N bilangan asli. Oke, yang pertama kita akan buktikan dia tertutup. Jadi A operasi perkalian biasa, jadi saya simbolnya kali aja biasa ya. A dan B pasti ada di N ya. Ini jelas. Untuk setiap A, B-nya anggota dari N. Jadi artinya N dengan operasi kali jadi kita nulisnya gini ya, N dengan operasi kali tertutup. Oke, yang satu. Yang kedua, kita buktikan asosiatif. Berarti kita buktikan A plus B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Sama nggak? Jelas ya? Sebenarnya itu sifat bilangan asli. Untuk setiap A, B, C-nya anggota dari N. Jadi, N dengan operasi kali asosiatif. Nah, sekarang apakah dia punya unsur identitas? Unsur identitas itu, kalau misalkan apapun angka dikalikan si unsur identitas itu, hasilnya dirinya sendiri. Ada nggak? Jadi angka, kalau ini baru angka, ini angka. Angka tertentu. Jadi setiap si N kalau dikalikan si E ini, hasilnya dirinya sendiri. Apa ada nggak E-nya? Dikali 1 bukan, Bu? Iya, benar. Jadi 1 itu sebagai elemen identitasnya untuk operasi kali ya. Jadi di sini kalian pilih E sama dengan 1, sehingga A kali 1 itu sama dengan A, dan 1 kali A itu sama dengan A. Untuk setiap A-nya anggota dari N. Jadi N bilangan tadi dengan operasi kali punya elemen identitas yaitu E sama dengan 1. Dengan demikian N dengan operasi kali adalah monoida. Itu tapi setiap operasi mungkin operasi elemen identitasnya beda ya. Jadi kalian harus analisis dulu apa sih elemen identitasnya. Kayak misalkan penjumlahan. Kalau penjumlahan elemen identitasnya 0 kan. Elemen identitas itu cuma 1 dari himpunan itu, semua himpunan itu cuma 1 biasanya. Gitu. Yang menjadi elemen identitas. Kayak penjumlahan misalkan 0. Jadi apapun dijumlahkan dengan 0 hasilnya dirinya sendiri. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas-jelas kayak gini ya, kayak ini kan sebenarnya sifat dari bilangan asli ya, sifat kayak bilangan real juga kan kayak gitu.
Jadi nggak masalah itu karena sudah sifat umum. Nggak boleh kalian nggak buktikan. Udah, next ya. Kalau nggak ada yang mau tanyakan. Oke, contoh yang kedua itu himpunan bilangan asli terhadap penjumlahan. Bukan suatu monoida. Tadi kenapa bukan? Lihat ya, ini masih di bilangan asli, tapi operasinya penjumlahan. Berarti sifat mana yang tidak ada salah satu sifat yang tidak dipenuhi untuk dikatakan suatu monoida. Jadi satu sifat tidak dipenuhi itu udah gagal ya. Jadi kan tadi monoida itu 3 ya yang dibuktikan, tertutup, asosiatif, dan punya elemen identitas. Untuk yang nomor 2 ini, yang ini mana yang tidak dipenuhi? Sifat mana? Operasinya penjumlahan. Operasinya penjumlahan dan himpunannya masih bilangan asli. Dia bukan suatu monoida katanya. Ayo. Kenapa? Karena monoida harus sekali kan Bu, operasinya. Bisa apapun operasinya. Elemen identitas bukan Tapi Bu? setiap operasi itu iya betul. Tidak, elemen identitasnya apa tadi? 1. Enggak, kalau di penjumlahan 0. 0. Sekarang 0 itu apakah ada di himpunan asli atau enggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi itu masalahnya. Kalian kalau misalkan ngambil apapun terus hasilnya. Misalkan ada hasilnya nih. Nah, si hasilnya juga harus ada di himpunan itu, di himpunan yang kita kerjakan gitu. Pokoknya kita nggak kemana-mana. Kita bekerjanya di bilangan asli aja. Jadi karena 0 itu bukan anggota bilangan asli, jadi dia tidak punya elemen identitas kayak gitu. Itu. Jadi hati-hati ya. Nanti inverse juga kayak gitu. Satu lagi kan ada inverse tadi. Inverse juga kayak gitu kalau misalkan kayak bilangan asli ya. Kayak misalkan ini, tadi kan dia monoida. Misalkan kita mau cari satu lagi apakah dia punya inverse atau enggak. Tadi kan si yang operasi ini E-nya itu 1 ya. Kalau kita mau cek apakah dia punya inverse atau enggak, misalkan kita cek inverse-nya. Misalkan kita ambil aja 2 ya. 2. Berarti 2 dikali apa? Dikali berapa? Dia hasilnya harus sama dengan identitasnya kan? Nah, si inverse ini berapa? 2 kali berapa? Hasilnya E. Ini E ini. Kali? Setengah. 1 per? 2. Iya, 1 per 2. Nah, sedangkan 1 per 2 ini dia ada di bilangan N atau enggak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi, kalau kalian nanti ditanya apakah si himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian punya inverse atau enggak, berarti dia enggak ada. Walaupun angka setengah itu ada ya, cuman dia enggak ada di bilangan asli itu. Jadi dia enggak punya inverse untuk ini. Jadi selalu hati-hati. Udah, itu sekian. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau yang ini ya, ini operasinya agak beda. Operasinya didefinisikan di sini. Ini nggak usah deh nomor 1. Maksudnya itu operasi biner itu apakah dia tertutup atau enggak gitu ya. Ini tuh maksudnya itu tertutup atau enggak.
Oke, di sini dibilangnya bilangan asli, operasinya seperti ini. Bundarannya. Jadi, misalkan saya kasih satu contoh aja ya. Misalkan apa ya? Asosiatif deh. Asosiatif berarti kan kita ambil suatu A, B, C anggota dari N ya. Akan dibuktikan kalau A bundaran B, bundaran C itu sama dengan A bundaran B, bundaran C. Gitu kan. Sebenarnya ada 2 cara untuk membuktikannya, tapi saya satu-satu aja. Ini dulu, baru ini. Nanti disamain hasilnya, apakah sama atau enggak. Oke, sekarang untuk A bundaran B, bundaran C. Ini yang pertama. Berarti kan untuk A bundaran B definisinya yang ini ya. Yang ini. Berarti saya tulis A tambah B tambah 1. Ini bundaran C. Berarti dioperasikan lagi dengan bundaran. Kalau definisi bundaran kan ini. Tapi di sini yang sebagai A-nya itu yang ini semua. Ini sebagai B-nya. Jadi kalau di sini ini A, ini B. Kalau di sini A bundaran B itu A tambah B tambah 1, berarti yang jadi A-nya itu ini. Semua yang ini. Jadi saya tulis A tambah B tambah 1. Ini kan ditambah B ya. Ditambah sini sebagai B-nya itu C, ditambah 1. Udah selesai, itu operasi bundarannya udah kita uraikan semua. Berarti hasilnya adalah A tambah B tambah C tambah 2. Kalau udah operasi tambah kayak gini berarti dia operasi tambah biasa ya. Kalau kali biasanya ya kali biasa kayak gini. Gitu, atau dot. Nah, sekarang kalian cari yang satu lagi. Si A bundaran B bundaran C. Apakah sama hasilnya dengan ini atau enggak? Kayak gitu. Hasil ini. Jadi kalian harus operasikan yang B bundaran C dulu kan. Tapi di sini si B-nya sebagai A, C-nya sebagai B. Nanti di sini B tambah C tambah 1. Nanti operasikan dengan A. Nanti hasilnya sama atau enggak. Itu untuk asosiatif. Untuk komutatif juga sama kayak gitu. Tapi berarti di sini kan penyunggahan biasa ya. Asli biasa. Berarti kalau udah dalam bentuk ini sebenarnya boleh dibolak bilangan asli. Jadi kan nanti A, misalkan ya elemen identitasnya itu kan E ya. Berarti A bundaran E itu harus sama dengan A. Jadi nanti kalian analisis pendahuluan dulu. Nyari E. Tuh. Nanti yang ini kan ini ya definisinya berarti A tambah E tambah 1 sama dengan A. Berarti si E itu berapa? Min 1 ya? Nanti cek lagi, bisa salah. Berarti elemen identitasnya itu min 1. Nah, kalian jangan girang dulu ketemu min 1. Apakah dia bilangan asli atau enggak? Kayak gitu. Cek. Kalau bukan berarti dia tidak punya elemen identitas. Otomatis kita bisa jawab yang nomor 5. Itu. Jadi elemen identitasnya belum tentu 0 dan 1 aja ya, tergantung definisi dari operasi yang dimiliki gitu, yang di soal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Bisa? Insya Allah Bu bisa. Oke, kalau gitu nanti dikerjakan latihan ini sama latihan sebelumnya ya. Yang pemetaan. Nah, yang ini ada latihan kan? Ya. Ini cuma dibuktikan, dilihat aja mana yang ejektif, mana yang surjektif. Kalau dia tidak surjektif, ya tentukan range-nya. Ya udahlah, tentukan aja injektif sama surjektif aja. Kalau ini kalau bisa aja. Kalau enggak ya nggak masalah. Range-nya itu kayak biasanya real atau misalkan cuman himpunan 01 kayak gitu-gitu daerah hasilnya. Terus yang ini juga nanti dikerjakan yang sifat lainnya. Ini PR juga. Terus udah selesai. Nanti minggu depan kita mulai masuk ke grup gitu. Untuk tugas ini saya mau lihat dulu ya. Jadi dikumpulkan sebelum hari Jumat, hari Kamis lah. Saya pengen lihat dulu apakah kalian ngerti atau enggak. Jadi coba aja sebisa mungkin. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu kan, baru belajar. Jadi coba dulu sendiri. Nanti kalau misalkan stuck atau apa, sebisanya kirim saya japri di WhatsApp ya. Baik Bu. Itu. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Sampai ketemu Jumat depan. Jumat depan mau luring atau daring? Kalian hari Jumat ada ini lagi nggak sih? Ada kuliah lagi nggak? Ada. Siapa? Bu Emas? Fungsi khusus? Fungsi apa? Konflik? Daring atau luring? Oh. Ya udah, kalau misalkan minggu depan Bu Emas luring, sekalian aja kita luring. Oke deh, sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.